Seandainya bisa masuk ke dalam mesin waktu dan melakukan perjalanan ke tahun 1969, kamu akan melihat sesuatu yang spektakuler. Yang sedang kamu lihat ini bukanlah gurun pasir biasa. Ini adalah salah satu air terjun paling deras yang benar-benar kering. Pada musim panas dan musim gugur tahun 1969, bagian air terjun Niagara yang berada di wilayah Amerika tidak dialiri air. Hal itu berlangsung selama 6 bulan. Para peneliti ingin mempelajari permukaan batu air terjun. Mereka khawatir permukaan air terjun itu akan menjadi terlalu tidak stabil karena erosi. Erosi adalah proses ketika kekuatan alam, seperti air dan angin, mengikis material bumi. Sebagai contoh, kalau kamu melihat es glasial mulai berlumpur, itu berarti erosi sedang terjadi. 3 air terjun yang melintasi perbatasan internasional antara Kanada dan Amerika Serikat bersama-sama membentuk air terjun Niagara nan megah. Ketika air terjun tersebut dengan urutan dari yang terbesar ke yang terkecil adalah air terjun Tapal Kuda, air terjun Amerika, dan air terjun Kerudung Pengantin. Air terjun Amerika sepenuhnya berada di wilayah Amerika, sedangkan air terjun Tapal Kuda sebagian besar berada di wilayah Kanada yang dipisahkan oleh Pulau Goat. Air terjun Kerudung Pengantin yang terkecil dari semuanya berada di wilayah Amerika, namun dipisahkan oleh Pulau Luna. Keren kan perbatasan alami antara Amerika dan Kanada? Banyak yang nggak percaya bahwa kita mampu melawan alam dan menghentikan aliran air yang begitu deras. Tapi itu sudah pernah dilakukan. Butuh bendungan setinggi 182 meter di Sungai Niagara yang sangat lebar untuk benar-benar menahan air terjun menakjubkan ini. Artinya mereka harus mengalihkan 272.000 liter air setiap detiknya agar debit air yang tersisa dapat mengalir menuju air terjun Horseshoe yang sangat besar. Ya, air terjun yang berada di wilayah Kanada. Lebih dari 27.000 ton batu digunakan untuk membangun bendungan itu. Dan lebih dari 1.000 truk mengangkut batu tersebut pada musim panas tahun 69. Pada tanggal 12 Juni, aliran air terjun Amerika berhenti setelah mengalir terus-menerus selama lebih dari 12.000 tahun. Kemudian air terjun Tapal Kuda menampung debit air itu dan mengalirkannya agar penelitian dapat dilakukan. Meski demikian, penduduk setempat tetap khawatir. Mereka tahu bahwa mustahil untuk mengendalikan air sebanyak itu. Mereka takut air akan mengalir ke arah yang berbeda dan menyebabkan banjir besar. Mereka khawatir wisatawan gak akan datang lagi jika tim peneliti tidak berhasil membuat air terjun mengalir kembali seperti dulu. Tapi, turis terus berdatangan, bahkan pada musim panas, dan mereka dapat kesempatan unik untuk melihat sesuatu yang gak pernah dilihat oleh siapapun sebelum atau sesudahnya. Selama periode itu, bahkan ada jalan setapak sementara yang dibangun hanya 6 meter dari tepi air terjun yang dikeringkan. Ini membantu para pekerja untuk membersihkan bagian dasar yang tadinya tertutup air sungai. Jadi, para wisatawan bisa pergi ke sana dan menjelajahi lanskap alami air terjun yang umumnya berada di bawah air, tempat yang nggak bersahabat dan sama sekali nggak bisa dijangkau oleh para pengunjung. Ketika menjelajahi dasar air terjun yang kering, para peneliti menemukan jutaan koin berbeda yang dilemparkan orang-orang ke dalam air selama beberapa dekade. Barangkali untuk membuat permohonan atau untuk tujuan lain. Wow, celengan air terjun Niagara. Mereka mengangkat sebagian besar koin-koin itu. Kira-kira siapa ya yang menyimpannya? Tapi dalam beberapa dekade terakhir, semakin banyak turis yang datang ke sini. Bayangkan semua hal yang bisa mereka temukan sekarang. Lebih banyak koin, pastinya, tapi juga ada kamera yang hilang, drone yang tersesat, ponsel dan benda-benda lain milik pengunjung yang mungkin nggak sengaja terjatuh ke dalam air terjun. Ide untuk menguras seluruh air dan mengubah air terjun Niagara menjadi padang pasir terbukti bisa dilakukan. Dan hal itu mungkin perlu dilakukan lagi. Pada tahun 2020, media melaporkan bahwa 2 jembatan penyeberangan pejalan kaki di air terjun Niagara perlu diganti atau diperbaiki. Wajar sih karena usianya sudah hampir 120 tahun. Jembatan-jembatan ini terletak di atas jeram. Para ahli mendiskusikan apakah mereka harus mengalihkan aliran air sekali lagi atau tidak. Orang-orang banyak membicarakan air terjun Niagara dan beberapa percaya bahwa ini adalah salah satu air terjun tertinggi di dunia. Tapi kenyataannya nggak demikian. Air terjun ini memang terkenal, istimewa dan menakjubkan. Tapi jika menyangkut soal ketinggian, ada hampir 500 air terjun lain di penjuru dunia yang lebih tinggi dari Niagara.
Contohnya air terjun Angel di Venezuela yang tingginya lebih dari 914 meter. Tapi yang membuat air terjun Niagara begitu istimewa dibanding air terjun lainnya adalah volume air yang mengalir melaluinya. Air terjun yang sangat tinggi biasanya nggak memiliki volume air yang besar. Perpaduan debit air yang sangat besar dan ketinggiannya inilah yang membuat air terjun Niagara begitu menakjubkan. Selain itu, air terjun ini mungkin merupakan air terjun dengan aliran tercepat di planet kita. Sungai Niagara muncul setelah zaman es terakhir bersama dengan seluruh Great Lakes Basin. Sungai Niagara adalah bagian darinya. 18.000 tahun yang lalu, air terjun yang mengagumkan ini belum ada. Lapisan es menutupi wilayah Ontario Selatan setebal 1,6 sampai 3 km. Ketika lapisan es bergerak ke arah selatan, terbentuklah cekungan-cekungan atau basin di Great Lakes. Kemudian lapisan-lapisan es itu mencair, melepaskan air dalam jumlah besar ke dalam basin tersebut. Umumnya, air yang kita minum adalah air fosil. Hanya 1% dari air tersebut yang diperbaharui sepanjang tahun, dengan 99% sisanya berasal dari lapisan es. Semenanjung Niagara sudah tidak berada di bawah lapisan es selama hampir 12.500 tahun. Ketika es mencair, air yang dihasilkan mulai mengalir ke bawah melalui tempat yang kemudian berubah menjadi Sungai Niagara, Danau Erie, dan Danau Ontario. Butuh waktu yang lama, tapi air akhirnya mengikis tebing-tebing dan membentuk air terjun yang spektakuler ini. Kamu mungkin menyadari kalau Sungai Niagara berwarna hijau menakjubkan. Warna spesifik ini memberitahu kita betapa kuat airnya dalam hal erosi. Setiap menit, air terjun Niagara memuntahkan lebih dari 60 ton mineral terlarut. Semua itu bersama dengan garam terlarut dan batuan yang tergerus halus, membuat warna airnya begitu indah. Orang-orang yang tinggal di Amerika Serikat dan Kanada, atau lebih tepatnya lebih dari 1 juta orang yang memiliki akses ke daerah tersebut, menggunakan air Sungai Niagara untuk berbagai tujuan. Contohnya, memancing, mengambil air minum, melakukan kegiatan rekreasi, termasuk berenang, berperahu, dan mengamati burung, menciptakan energi listrik tenaga air, dan masih banyak lagi. Stasiun pembangkit listrik tenaga air pertama di dunia dibangun pada akhir abad ke-19 dan berada tepat di sebelah air terjun. Tak lama kemudian, hal ini mulai membuahkan hasil karena orang-orang mendapatkan listrik darinya. Tapi listrik ini hanya dapat menjangkau 91 km, jadi ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan di sana. Nikola Tesla menjadi orang yang menerima tantangan ini dan membuat perubahan yang diperlukan. Dia menemukan bahwa listrik dapat dialirkan dalam jarak yang jauh jika menggunakan arus bolak-balik. Saat ini, beberapa pembangkit listrik di air terjun Niagara menyediakan lebih dari 2 juta kilowatt listrik. Oke, ada hal menarik lainnya nih. Air terjun Niagara tidak hanya berhenti mengalir pada tahun 1969. Pada tahun 1848, air tidak mengalir di atas air terjun selama 40 jam. Air terjun ini sudah sangat populer di kalangan turis dan menjadi sumber energi yang berguna bagi penduduk setempat. Jadi nggak heran kalau semua orang panik. Kali ini alamlah yang menjadi penyebabnya. Es menyumbat sumber air Sungai Niagara. Seorang petani Amerika menjadi yang pertama menyadarinya. Saat itu tanggal 29 Maret dan dia berjalan-jalan tepat sebelum tengah malam. Gak lama kemudian, dia menyadari dirinya nggak mendengar suara gemuruh air terjun yang deras. Dia segera pergi ke tepi sungai dan berdiri di sana dengan penuh rasa kaget. Nyaris tidak ada air di sana. Pabrik-pabrik dan penggilingan harus ditutup karena semua bergantung pada air tersebut. Kura-kura berkeliaran di sekitar, ikan-ikan pun mati. Beberapa orang berjalan-jalan di dasar sungai, mengambil benda-benda kecil yang bisa mereka temukan sebagai souvenir. Tapi 2 hari kemudian, pada tanggal 31 Maret, orang-orang mendengar suara gemuruh dari kejauhan yang berasal dari hulu sungai. Suara itu semakin lama semakin dekat dan semakin keras, hingga muncul gelombang air di depan mata mereka. Dan salah satu objek wisata terbesar di dunia yang dikunjungi jutaan turis setiap tahunnya pun kembali beroperasi. Air terjun nan megah yang pada akhirnya tak terkalahkan, seperti sebagaimana mestinya. Jalan-jalan naik mobil memang menyenangkan, tapi kadang kita terjebak di jalan selama berjam-jam. Rasanya seperti nggak ada sebab.
Kemacetan lalu lintas seolah muncul tiba-tiba dan merusak perjalanan kita. Yuk, cari tahu lebih lanjut tentang antrian mobil yang sangat panjang ini. Kamu mungkin bertanya seberapa parah sih? Nanti juga pasti akan lancar lagi? Beberapa kemacetan lalu lintas terburuk mungkin bisa menjawab pertanyaan ini. Dalam sejarah Amerika, kemacetan lalu lintas sudah ada sejak tahun 60-an. Pada tahun 1969, festival musik dan seni diadakan di New York. Jumlah orang yang datang jauh lebih banyak dari perkiraan penyelenggara festival. Pada akhirnya, mobil-mobil terjebak selama 8 jam di jalan New York State Thruway pada tahun 2005. Sekitar 2,5 juta orang harus mengungsi dari Texas akibat sebuah fenomena alam. Karena semua orang mengendarai mobil di waktu bersamaan, mereka akhirnya menciptakan kemacetan sepanjang 160 km di jalan raya antar negara bagian. Butuh waktu hampir 2 hari untuk membuka jalan kembali. Pada musim dingin tahun 2011, badai salju menghantam Chicago, Illinois. Salju menyebabkan beberapa kecelakaan parah. Orang-orang akhirnya menghabiskan lebih dari 12 jam di dalam kendaraan mereka. Mobil-mobil mereka terkubur di dalam salju. Kejadian itu tampak seperti adegan dalam film. Tentu saja kemacetan lalu lintas nggak hanya terjadi di Amerika Serikat. Pada tahun 1980, ratusan orang di Perancis menciptakan kemacetan sepanjang hampir 177 km. Apa jadinya kalau ratusan orang kembali dari liburan ski di waktu bersamaan? Terjadilah kemacetan lalu lintas parah yang masuk dalam rekor dunia Guinness. Para pengendara harus mengemudikan mobil pelan-pelan karena kondisi cuaca yang buruk. Setelah pengalaman yang membuat stres ini, mereka mungkin butuh liburan lagi. Mungkin terapi pijat untuk melemaskan otot-otot mereka? Rekor dunia lainnya datang dari Sao Paulo. Bayangkan terjebak di dalam mobil sejauh 290 km. Kasus ini terjadi di tahun 2009, tapi kepadatan lalu lintas memang menjadi masalah besar di kota ini. Tidak peduli hari atau jam berapapun, selalu ada kemacetan di beberapa ruas jalan di kota ini. Los Angeles bernasib sama dengan Sao Paulo. Kota ini gak hanya terkenal akan Hollywood dan berbagai fasilitas menarik lainnya. Los Angeles juga menjadi tempat di mana kamu bisa merasakan jam sibuk terpanjang di dunia. Saking parahnya, rata-rata waktu yang dihabiskan pengemudi dalam kemacetan lalu lintas adalah sekitar 100 jam per tahun. Badai salju, kabut ekstrim, atau kecelakaan menjadi penyebab utama kemacetan lalu lintas. Tapi, kadang nggak ada alasan yang jelas. Pertama, lalu lintas melambat, kemudian terhenti total. Bisa butuh waktu berjam-jam atau hanya beberapa menit bagi mobil untuk bergerak lagi. Tahu-tahu kamu mengemudi di jalur terbuka seperti Lightning McQueen. Apa tadi ada perbaikan jalan atau mungkin bertonton apel tumpah ke jalan dari sebuah truk? Ada banyak penyebab kemacetan lalu lintas, dimulai dari kita, manusia. Rupanya waktu reaksi pengemudi memengaruhi skala dan formasi kemacetan lalu lintas. Jika pengemudi tidak tanggap dan bereaksi pada waktu yang tepat, lalu lintas akan menjadi tidak lancar. Reaksi terlambat seorang pengemudi memengaruhi pengemudi lainnya. Ini menciptakan efek akordeon. Penelitian mengungkap faktor manusia berpengaruh secara signifikan terhadap kemacetan. Sekitar 650.000 pengemudi berkendara sambil memainkan ponsel. Ini salah satu penyebab menurunnya daya tanggap dan respons pengemudi. Perilaku mengemudi yang buruk bisa menyebabkan kemacetan hantu atau semu. Jalanan dihantui banyak makhluk gaib. Bercanda, nanti kita akan bahas kemacetan hantu. Meskipun pandangan kita nggak tertuju pada ponsel dan nggak memikirkan hal lain, kita nggak bisa membuat semua pengemudi bereaksi dengan kecepatan sama. Untuk itu, kita bisa mendapat bantuan teknologi. Mobil otonom bisa menyesuaikan kecepatan dengan lebih akurat dibanding kita. Secara teori, mobil jenis ini bisa efektif dalam memecahkan masalah ini. Apakah hanya manusia yang menyebabkan kemacetan? Tidak, terkadang komputer membuat kesalahan. Dan rambu lalu lintas nggak berfungsi. Kadang lampu hijau tidak menyala cukup lama. Kamu berhenti di lampu merah, 4 mobil di depanmu berbelok, dan boom, lampu berubah menjadi merah. Terjadilah antrian. Ada juga kesalahan teknis. Beberapa area lalu lintas sudah terlalu padat. Di sana, sistem angkutan massal sudah penuh sesak. Tapi sistem jalan raya belum memadai untuk memenuhi permintaan.
Sebab-sebab lain yang lebih jelas, seperti cuaca buruk dan kecelakaan, juga menghambat lalu lintas. Beberapa rute tidak memiliki pilihan transportasi umum, sehingga orang-orang harus naik mobil untuk mencapai tujuannya. Oh, dan bisa juga tambahkan pekerjaan konstruksi, penutupan jalan, atau parkir double ke dalam daftar. Sekarang kita bisa bahas tentang kemacetan hantu. Bayangkan berada di jalan yang sudah ramai. Seorang pengemudi mengerem mendadak untuk menghindari tabrakan dengan mobil di depannya. Pengemudi ini nggak mengikuti aturan sederhana, yaitu jarak berhenti yang aman. Kamu harus menjaga jarak dengan mobil di depan dan di belakangmu. Jika pengendara melihat kepadatan lalu lintas di depannya, dia harus mengurangi kecepatan di waktu yang tepat. Hal ini bisa mencegah timbulnya kemacetan. Jika ada yang menunggu hingga detik terakhir untuk mengerem, maka dia akan menghambat semua orang. Reaksi berantai ini juga bisa terjadi karena adanya polisi tidur. Satu mobil mengerem dan mobil di belakangnya mengerem sedikit lebih keras dari yang seharusnya. Yang lebih menarik lagi adalah bahkan ketika mobil keluar dari penumpukan kendaraan, kemacetan itu sendiri tidak lantas hilang, melainkan perlahan mundur melawan arah lalu lintas. Para peneliti Jepang bereksperimen dengan fenomena ini. Mereka menempatkan 22 pengemudi di sebuah jalan melingkar kecil. Para pengemudi melaju dengan kecepatan yang sama dan menjaga jarak yang sama di antara mereka. Hasilnya, bahkan dalam lingkaran kecil dan terkendali ini, penumpukan kendaraan tetap terjadi. Eksperimen ini membuktikan bahwa pengemudi merupakan faktor penting dalam kemacetan lalu lintas. Meski begitu, perubahan perilaku nggak sepenuhnya bisa mengatasi kemacetan. Penelitian menunjukkan meskipun semua mobil bergerak mengikuti aturan yang sama persis dan nggak ada satupun pengemudi yang melakukan kesalahan, penumpukan lalu lintas ini masih dapat terjadi. Jika ada cukup banyak mobil di jalan raya, meskipun orang-orang menggunakan kemampuan mengemudi terbaik mereka sekalipun, kemacetan hantu tetap akan terjadi. Karena kita adalah manusia dan gak bisa menghilangkan faktor kesalahan manusia meskipun menginginkannya. Apakah ada titik terang untuk masalah ini? Ya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan para insinyur untuk mengatasi kemacetan. Jika jalanan lurus dan mulus, risiko kepadatan lalu lintas akan berkurang. Pengemudi nggak akan menginjak rem secara tiba-tiba. Mengetahui hal ini, para insinyur merancang sebagian besar jalan raya selurus mungkin. Mereka juga menempatkan batas kecepatan variabel untuk mengurangi kemacetan. Jenis batas kecepatan ini ibarat bunglon. Batas kecepatan maksimum ditampilkan pada rambu lalu lintas elektronik dan berubah sesuai dengan cuaca dan kondisi jalan. Karena batas kecepatannya fleksibel, area yang mengarah ke titik kemacetan juga bisa dikontrol. Pengemudi mengurangi kecepatan secara bertahap. Orang-orang menghabiskan waktu berjam-jam dalam kemacetan setiap hari untuk pergi bekerja. Hal ini membuang-buang waktu, energi, dan produktivitas. Kemacetan ini tentu saja menghabiskan waktu dan juga memakan biaya. Para ahli mengatakan bahwa kemacetan ini merugikan ekonomi Amerika Serikat sekitar 179 miliar dolar setiap tahunnya. Jika kamu salah satu dari orang-orang itu, berikut ini barang-barang yang wajib ada di mobilmu jika terjebak dalam kemacetan. Ciri khas yang paling menonjol dari kemacetan lalu lintas adalah gak ada yang tahu kapan itu akan terjadi. Kotak P3K wajib ada di dalam mobil. Hal yang sama juga berlaku untuk obat-obatan, makanan ringan. Ya, tentunya kamu nggak mau kelaparan di tengah jalan. Sebatang coklat bisa menghiburmu di tengah kemacetan. Kamu bisa menambahkan pembersih tangan dan tisu basah ke dalam daftar. Charger ponsel juga penting. Ini berguna untuk komunikasi dan juga mengecek Instagram atau menonton video kucing lucu bisa memperbaiki suasana hatimu. Bantal sofa, bantal tidur, dan selimut. Kamu bisa bergantian tidur sebentar. Apa ada memori soal kemacetan yang ingin kamu hapus dari ingatanmu selamanya? Kalau iya, ceritakan pada kami ya. Urbania, kedengarannya seperti kota yang dibuat-buat dari dongeng. Tapi enggak, kota ini nyata dan terletak di Italia Tengah. Nama kota ini bukan satu-satunya hal yang aneh. Setiap tahun, koran dan televisi lokal menerbitkan ramalan cuaca yang aneh. Hal ini didasarkan pada irisan bawang bombay. Ya, kamu nggak salah dengar kok. Orang Italia dari wilayah ini dengan penuh semangat menantikan ramalan cuaca berdasarkan sayuran.
Tradisi ini sudah ada sejak abad pertengahan. Tradisi ini terus dipertahankan oleh guru sekolah setempat. Setiap tanggal 24 Januari, dia memotong bawang bombay kuning menjadi 4 bagian. Kemudian dia membaginya menjadi irisan. 12 irisan untuk setiap bulan dalam setahun. Irisan-irisan itu diletakkan dengan rapi di talenan dapurnya menghadap ke timur. Keesokan paginya, bawang bombay itu siap untuk ditafsirkan. Karena dia telah menaburinya dengan garam, irisan bawang bombay itu berubah teksturnya. Wanita itu menggunakan petunjuk ini untuk meramalkan cuaca pada tahun itu. Dia telah melakukan ini selama 3 dekade. Dan sebelum dia, ayahnya telah melakukannya. Sebelum dia, kakeknya. Kamu pasti paham intinya. Membaca bawang bombay telah menjadi tradisi keluarga. Catatan sejarah menunjukkan praktik ini telah berlangsung di Urbania selama berabad-abad. Pada masa itu, para petani menggunakan metode perakiraan cuaca ini untuk membantu pertanian. Sangat penting untuk mengetahui dengan tepat kapan harus menanam benih dan kapan harus memanen hasil panen. Metode ini pasti akurat karena hingga awal abad ke-20, penduduk setempat masih mempercayai bawang bombay lebih dari ramalan cuaca resmi. Hal ini nggak mengherankan. Ramalan cuaca pertama yang didasarkan pada data ilmiah diterbitkan di sebuah surat kabar Inggris pada 1861. Sebelum itu, orang-orang melakukan berbagai cara untuk memprediksi cuaca. Metode yang mereka gunakan mungkin tampak lucu bagi kita saat ini. Ambil ulat bulu woolly bear sebagai contoh. Spesies ini hidup di Amerika Serikat dan Kanada bagian selatan. Menurut legenda, kamu bisa menentukan seberapa keras musim dingin berikutnya hanya dengan melihat pola warna hewan ini. Kalau warna coklat dominan, maka musim dingin akan ringan. Itu adalah cara yang aneh untuk memprediksi cuaca. Tapi percaya atau enggak, cara ini punya dasar dalam ilmu pengetahuan. Kamu tahu siapa ahli entomologi? Ya, mereka adalah para ilmuwan yang mempelajari serangga. Penelitian mereka menunjukkan warna ulat berhubungan dengan berapa banyak makanan yang telah dimakannya. Tapi ada yang menarik. Warna tersebut menunjukkan buruknya musim dingin pada tahun sebelumnya. Meramalkan masa depan bukanlah keahlian ulat bulu woolly bear. Orang-orang berpikir kepik membawa keberuntungan. Tapi mereka lebih dari sekedar jimat keberuntungan. Pernahkah kamu mendengar pepatah, ketika kepik berkerumun, hari akan hangat? Hal ini memang benar adanya. Saat cuaca di luar hangat, serangga yang manis ini keluar dari persembunyiannya. Tapi saat suhu turun sebelum hujan turun, mereka terbang untuk mencari perlindungan. Katak juga bisa memprediksi hujan. Tepat sebelum tetesan pertama, amfibi ini bersuara lebih keras. Mereka melakukan hal ini karena akan kawin. Katak bertelur di perairan tawar. Kalau hujan akan turun, maka permukaan air di kolam akan naik. Hal ini meningkatkan peluang hewan ini untuk menemukan pasangan untuk menghasilkan berudu. Apakah orang tuamu menyuruhmu untuk menjauhi sarang tabuhan? Mereka benar. Tapi sarang lebah, tawon, dan tabuhan bisa menjadi stasiun cuaca yang sangat baik. Ketika mereka mulai membangun sarang lebih tinggi dari biasanya, musim dingin akan lebih dingin dengan banyak salju. Soalnya, tabuhan nggak bisa bertahan hidup pada suhu yang lebih rendah dari 10 derajat Celcius. Itu sebabnya mereka ingin sebisa mungkin menghindari suhu dingin. Hewan lain yang membesar untuk musim dingin adalah tupai. Perhatikan hewan pengerat yang lucu ini saat kamu pergi mendaki gunung di akhir musim gugur. Kalau mereka terlihat lebih gemuk dari biasanya, maka musim dingin akan sangat dingin. Dan ingin skrat dari zaman es, tupai hiperaktif yang terus-menerus mengejar biji pohon ek. Ketika kamu melihat tupai bertingkah seperti skrat, maka itu adalah tanda pasti musim dingin yang panjang akan segera tiba. Hewan pengerat ini ingin menyimpan makanan sebelum alam menutup toko. Pernahkah kamu memperhatikan lebih banyak sarang laba-laba di rumahmu baru-baru ini? Itu hanyalah laba-laba yang merasakan cuaca buruk mendekat. Selain itu, kalau jaring laba-laba lebih besar dari biasanya, berarti mereka sedang berusaha menangkap lebih banyak mangsa. Itu adalah cara mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi musim dingin yang panjang. Ternak mempersiapkan diri untuk periode ini dengan menumbuhkan bulu yang lebih tebal.
Kalau kamu tinggal di pedesaan dan melihat domba-domba lebih berbulu dari biasanya, inilah saatnya berinvestasi pada jaket musim dingin yang hangat. Ada mall Hillock di halaman belakang rumahmu. Selain tersandung di atasnya, kamu bisa menggunakannya sebagai stasiun cuaca kecil. Semakin dalam, semakin buruk musim dinginnya. Biarkan semua hewan itu beristirahat sejenak. Melihat langit juga bisa memberitahumu cuaca. Ada sebuah teori populer setiap hari berkabut di bulan Agustus sama dengan hari turunnya salju di musim dingin. Perhitungan yang cukup tepat untuk sesuatu yang hanya sebuah kepercayaan. Dan kemudian ada bulan. Ilmu pengetahuan sudah tahu bulan punya kekuasaan atas pasang surut laut. Lagi pula, pepatah yang bilang bulan cerah, es segera turun, sudah ada sejak lama. Ketika bulan bersinar terang di langit tanpa awan, keesokan paginya akan terasa dingin. Melihat awan juga memberikan petunjuk tentang cuaca. Awan putih yang tinggi di langit menandakan hari yang cerah dan cerah. Ketika warnanya berubah menjadi hitam dan berada lebih rendah di langit, diperkirakan akan turun hujan. Bentuk awan juga bisa mengungkapkan. Kalau awan terlihat bergerombol ketika kamu melihatnya dari bawah, bukalah payungmu. Hujan akan segera turun. Masih ingat dengan bawang bombay di awal tadi? Bawang bombay bukanlah satu-satunya tanaman yang bisa meramalkan cuaca. Di pegunungan Ozark, ada kepercayaan cerita rakyat yang melibatkan kesemek. Apabila kamu memotong separuh biji buah yang manis ini, perhatikan bentuk di dalamnya. Kalau bentuknya menyerupai sendok, maka akan turun salju pada musim dingin itu. Namun kalau kamu melihat garpu, maka musim dingin akan ringan. Bentuk pisau, maka cuacanya akan berangin dan dingin. Prediksi aneh berdasarkan alat makan ini punya logika di baliknya. Kesemek Amerika matang pada bulan September dan Oktober. Gak mengherankan kalau orang menggunakan buah ini untuk menanyakan tentang musim dingin yang akan datang. Amerika Serikat adalah negara produsen apel terbesar kedua di dunia. Hal ini memudahkan untuk menguji teori lain. Kalau pohon apel menghasilkan lebih banyak buah dari biasanya, maka musim dingin yang akan datang akan lebih buruk. Ada dua penjelasan mengapa hal ini bisa terjadi. Yang pertama adalah pohon apel menghasilkan lebih banyak makanan untuk hewan-hewan. Yang kedua, mereka ingin memaksimalkan jumlah biji. Untuk berjaga-jaga kalau tanaman nggak bisa melewati musim dingin. Pohon kenari menggunakan taktik serupa. Orang-orang menemukan kenari punya cangkang luar yang lebih tebal sebagai persiapan untuk menghadapi musim dingin yang lebih dingin dari biasanya. Hal yang sama berlaku untuk pohon hickory dan pohon ek. Pine cone lebih dari sekedar dekorasi meja. Ungkapan pinus terbuka cuaca cerah menjelaskan semuanya. Pine cone membuka sisiknya selama cuaca hangat dan kering. Mereka ingin menyebarkan benih mereka sejauh mungkin. Tapi ketika cuaca berubah menjadi lebih buruk, mereka akan menutupnya. Udara dingin atau lembab nggak akan menyebarkan biji pinus jauh-jauh. Saat ini nggak ada orang yang pergi ke hutan untuk melihat betapa gemuknya tupai. Mereka juga nggak mengambil penggaris untuk mengukur pine cone. Semua informasi tentang cuaca yang kita butuhkan ada di dalam ponsel pintar dan di internet. Pada tahun 1950-an, komputer mengambil alih perakiraan cuaca dan mereka telah melakukannya sejak saat itu. Tapi, prediksi cuaca yang nggak akurat masih terjadi. Perakiraan cuaca jangka panjang sangat menantang. Itu karena ada begitu banyak faktor yang berperan. Angin, kelembapan, suhu, tekanan udara, dan awan hanyalah sebagian kecil dari gunung es meteorologi. Meskipun ini hanyalah sebuah tradisi, membaca bawang bombay di Italia mungkin gak terlalu konyol. Setidaknya wanita yang baik itu menggunakan bawang bombaynya untuk membuat sup setelah semuanya selesai. Gua Marmer di Chili adalah salah satu keajaiban dunia yang sangat alami. Katedral, kapel, dan gua adalah 3 daya tarik utamanya. Ini adalah sekelompok gua besar, pilar dan terowongan hitam putih yang terbuat dari marmer. Ombak telah membentuknya selama ribuan tahun dan masih kokoh sampai sekarang. Gua dan ombak warna Tosca bekerja sama untuk membuat pertunjukan cahaya yang indah. Saat musim panas tiba, sungai yang tampak biasa saja di Kolombia berubah menjadi pelangi cair, Caño Cristales,
yang juga dikenal sebagai sungai paling indah di dunia, berkilau dalam 5 warna, merah, hitam, hijau, biru, dan kuning. Penampilannya menjadi seperti ini hanya selama 6 bulan dalam setahun karena tumbuhan bawah air spesial yang menghasilkan semua warna ini. Perlu jumlah cahaya matahari dan air yang sempurna untuk mewujudkan keajaiban ini. Sungai di Dauki, India adalah impian para pemain kayak. Airnya berwarna zamrud dan sangat bening sehingga dasar sungai bisa terlihat. Ada kerikil cerah, batu, dan ikan. Perahu nelayan warna-warni seolah melayang di atas kaca. Suara yang bisa kamu dengar di sini hanya putaran arus sungai dan burung yang lewat sesekali. Salah satu desa paling bersih di dunia terletak tidak jauh dari Sungai Zamrud. Kota ini memiliki 3 pembersih jalan yang bekerja setiap hari, bahkan saat hujan deras. Warga setempat menanam bunga dan tanaman di seluruh desa dan dilarang ada mobil di sana. Biaya parkir untuk turis digunakan untuk membayar pembersih jalan, membuang sampah sembarangan, siap-siap didenda atau bahkan dipenjara. Blue Lake di Selandia Baru adalah salah satu danau paling jernih di dunia. Air danau ini pada dasarnya mirip air suling. Kamu bahkan bisa melihat warna biru ungu di dalamnya dan itu sangat langka. Air itu berasal dari tetangganya Danau Gletser es. Suku Maori setempat melarangmu berenang di sana. Kamu bahkan tak boleh mencelupkan kaki ke dalamnya. Mereka percaya danau itu memiliki kekuatan spesial. Pantai Luskentyre adalah bentangan gumuk pasir putih tak berujung dan air biru yang sempurna. Tapi jangan sampai suasana tropis itu menipumu ya. Pantai ini ada di Skotlandia. Itulah kenapa pantai ini hanya terlihat bagus pada bulan Mei dan Juni. Di bulan Desember, tempat ini hanya mendapat cahaya matahari 1 jam setiap hari. Jadi suasananya tampak cukup suram. Danau 5 bunga di lembah Jiuzhaigou, Tiongkok. Berubah dari kuning menjadi hijau zamrud, hijau tua sampai toska terang, dan terkadang bahkan warna koral. Ternyata ada warna danau itu. Danau ini tak pernah beku berkat mata air panas di dasarnya dan tak pernah kering seperti beberapa tetangganya. Legenda setempat mengatakan danau ini terbuat dari pecahan cermin yang jatuh dari langit. Lembah di sekitarnya memiliki beberapa bukit dengan gua di dalamnya, air terjun spektakuler, sekitar 140 burung, juga beberapa panda, dan tumbuhan serta hewan terancam punah lainnya. Samudra Selatan dekat Antartika memiliki udara paling bersih di dunia. Udaranya sangat jernih, sampai-sampai ilmuwan hampir tak menemukan DNA untuk dianalisis. Hanya ada bakteri laut biasa. Antartika sendiri terdiri dari 99% es dan memiliki gletser biru menakjubkan, gunung berapi aktif dan pemandangan salju bersih terbaik di dunia. Gunung Haleakala di Hawaii adalah salah satu tempat paling sunyi di dunia. Pengukuran para jagawana di sana sering menunjukkan 0 suara. Namanya dalam bahasa Hawaii berarti rumah matahari. Gunung ini terbentuk berkat gunung berapi yang berusia 1 juta tahun. Lavanya terkumpul selama bertahun-tahun dan tumbuh menjadi gunung. Gunung ini memiliki iklim dan cuaca sendiri yang hampir mustahil diprediksi. Sekarang ini butuh hampir 1 minggu perjalanan kapal untuk pergi dari Afrika Selatan ke permukiman paling terpencil di dunia, Edinburgh of the Seven Seas. Nama yang bagus ya. Kamu butuh izin pemerintah daerah khusus untuk berkunjung. Ada sekitar 300 warga yang sudah merasa sebagai keluarga, menanam bahan makanan sendiri, dan menjaga pulau itu tetap bersih. Hutan Daintree di Australia adalah hutan hujan tertua di dunia. Usianya sudah lebih dari 100 juta tahun. Hutan ini menjadi habitat bagi 12.000 jenis serangga. Juga sekitar 90% populasi kupu-kupu dan kelelawar Australia. Hutan ini juga rumah bagi sekitar 3.000 jenis tumbuhan. Kepulauan Bazaruto di Samudra Hindia memiliki pasir putih kristal dan batu karang murni, dan hampir tidak ada turis.
Kepulauan ini adalah cagar laut resmi, jadi penangkapan ikan komersial dilarang di sana. Tapi kamu masih bisa melihat nelayan dengan perahu tua tradisional. Itu sebabnya kondisi karangnya masih sempurna. Bazaruto juga rumah bagi beberapa sapi laut yang masih tersisa. Rumpun bambu zamrud misterius bisa dicapai dengan perjalanan kereta dari Kyoto. Ini seperti pintu ke dunia lain. Suara derit dan gemerisik menjadikannya salah satu dari 100 soundscape terbaik di Jepang. Perajin lokal membuat keranjang, tatakan gelas, dan tatakan sumpit dari bambu. Hutan hujan Great Bear di British Columbia terkenal dengan pohon arasnya yang berusia 1000 tahun, air terjun berlumut, air berwarna granit, dan sungai jernihnya. Ini merupakan habitat beruang langka Kermode yang berwarna krem, yang juga dikenal sebagai spirit bear. Ada juga rusa sitka, serigala abu-abu pantai, puma, kambing gunung, paus orca, salmon, singa laut, berang-berang laut, paus bungkuk. Ya, begitulah ya kira-kira. Rahasia pantai pasir pink yang seperti gulali di Barbuda adalah karang hancur dengan makhluk merah bersel tunggal yang hidup di bawahnya. Kamu bisa melihat warna merah muda terkenal itu saat ombak cukup kuat. Tempat ini tidak punya fasilitas umum, jadi jauh lebih sepi dibanding pulau-pulau Karibia lain, dan itu sebabnya pantai ini bersih. Butuh ribuan tahun untuk membentuk Picanini Ponds di Australia. Air bawah tanah muncul perlahan ke permukaan melewati batu kapur di sana. Lalu terbentuklah gua bawah laut besar dengan dinding putih menakjubkan. Kamu butuh izin khusus untuk menyelam di sana, tapi itu jelas sepadan. Laplandia di Finlandia memiliki udara paling bersih di dunia. Di daerah ini juga ada cahaya kutub yang menakjubkan itu, pohon bersalju, dan pemandangan putih tak berujung. Manusia pertama kali tiba di sini sekitar 7.000 tahun lalu. Sebagian besar mereka adalah gembala rusa kutub, dan sekarang ada lebih banyak rusa kutub di sana dibanding manusia, dan rusa kutub tidak mencemari lingkungan. Taman Nasional Danau Plitvice adalah salah satu objek wisata paling populer di Kroasia. Taman nasional ini memiliki 16 danau jernih dan penuh warna yang semuanya tersambung oleh air terjun. Rusa, beruang, serigala, babi hutan, dan burung langka berkeliaran menikmati alamnya yang masih murni. Ini adalah situs warisan dunia UNESCO, jadi tempat ini harus tetap bersih. 60 juta tahun lalu, gunung berapi besar dan marah terbangun di tempat yang sekarang bernama Irlandia Utara. Gunung ini memuntahkan basal cair, sejenis lava spesial. Basal ini mendingin dan menjadi 40.000 batu loncatan yang saling terkait dan mengarah ke pantai. Menurut legenda lokal, bentuk batu itu sempurna karena dibuat oleh raksasa Irlandia. Dia harus membangun jalan ke laut untuk mendatangi musuhnya di Skotlandia. Badab Esur di Iran Utara memiliki petak-petak travertin unik. Ini pada dasarnya adalah tangga keren yang butuh ribuan tahun hingga bisa terbentuk. Dua mata air panas mineral berbeda mengalir ke lereng, meninggalkan lendir seperti jeli. Jeli ini membentuk lereng menjadi tangga saat airnya dingin. Dan mata airnya masih aktif. Satu mata air punya khasiat memulihkan, yang satunya lagi menyemburkan debu yang mengubah air menjadi jingga. Saat matahari keluar, pemandangan berubah menjadi merah, jingga, dan kuning. Laguna Asin Colorada di Bolivia adalah magnet bagi para fotografer dunia. Warna merah tuanya berasal dari alga dan mineral kaya yang terkandung dalam airnya. Laguna ini dikelilingi dataran gurun tinggi, gunung berapi, lumpur panas, salju, dan bebatuan berbentuk aneh. Laguna ini merupakan habitat 3 dari 6 spesies flamingo yang datang ke sini untuk memangsa plankton. Flamingo sebenarnya terlahir putih, tapi menjadi merah muda karena alga merah itu. Enchanted River adalah salah satu permata paling murni, tersembunyi, dan alami di Filipina. Sungai ini berada di balik pegunungan dan tak ada yang tahu dari mana asal airnya. Ada banyak ikan warna-warni di sana, tapi dari mana asalnya dan kemana mereka pergi?
Tak ada yang tahu, sungai itu terlihat dangkal, tapi tak pernah ada yang mengukur kedalamannya. Hanya sedikit turis pencari petualangan mendebarkan yang mengunjungi sungai misterius ini untuk menyelam ke guanya. Danau Pangong di Himalaya adalah salah satu danau air asin tertinggi di dunia. Danau ini tak memiliki kehidupan air karena kadar garamnya, tapi ini adalah tempat yang sempurna untuk mengamati burung. Saat udara terasa agak hangat, danau ini senantiasa berubah warna antara biru, hijau, dan bahkan merah. Pada musim dingin, danau ini menjadi es. Sebagian besar bandara dilengkapi dapur raksasa tempat menyiapkan makanan bagi penumpang untuk berbagai maskapai sekaligus. Dan karena makanan pesawat yang sangat lezat itu harus dimasak sekitar 6-10 jam sebelum penerbangan, dapur ini harus bekerja non-stop. Selain itu, menu untuk penerbanganmu dibuat sampai 1 tahun sebelumnya. Ini adalah praktik umum bagi sebagian besar maskapai penerbangan karena setiap bahannya penting dan menambah pengeluaran. Bahkan, American Airlines berhasil menghemat $40.000 per tahun pada tahun 1987 setelah mencoret 1 buah zaitun dari setiap salad yang mereka sajikan. Kalau kamu punya waktu transit yang lama di antara penerbangan, pergi ke hotel terdekat untuk beristirahat mungkin bukan pilihan termurah. Ada trik yang jauh lebih baik. Cek apa bandara atau maskapaimu menjual akses 24 jam ke zona lounge VIP. Biasanya, kamu bisa menikmati camilan dan minuman gratis di sana, serta menggunakan kabin shower dan kamar gratis untuk beristirahat dengan harga yang sangat terjangkau. Ada istilah untuk 60 menit pertama setelah kamu menyelesaikan check-in, yaitu jam emas. Itu adalah masa ketika penumpang secara statistik menghabiskan lebih banyak uang di area retail dan bebas bea di bandara. Dan menyediakan kursi paling nyaman di area tersebut, tepat di depan toko, adalah trik cerdas untuk memancingmu berbelanja. Duduk di kursi yang nyaman sambil melihat papan toko mencolok atau jendela belanja pastinya menggoda. Kalau kamu ingin tahu apa yang terjadi pada bagasimu saat berada di pesawat, jawaban singkatnya adalah staf bandara tak akan mengetahuinya setelah bagasimu meninggalkan wilayah mereka. Dan mereka mungkin gak terlalu peduli juga, maaf ya. Bagasi diurutkan secara otomatis. Pemindai memindai kode batang dan mengurutkan bagasi sesuai tujuannya. 3 tugas utama penanganan bagasi bandara adalah memindahkan tasmu dari area check-in ke pintu gerbang, untuk memindahkannya dari satu gerbang ke gerbang lainnya saat kamu punya koneksi, dan untuk memindahkan tasmu dari pesawat ke area pengambilan bagasi. Dan itu saja. Jadi, kalau bagasimu tidak bergerak cukup cepat, penerbangan lanjutanmu bisa terlambat. Atau sebaliknya, tasmu mungkin sampai ke tujuan sebelum kamu sampai karena kamu terjebak di tempat pemeriksaan paspor. Masalah lain bisa muncul kalau kamu lupa merobek stiker lama yang menunjukkan tempat tujuan berbeda. Kalau ini yang terjadi, pemindai mungkin mengirim bagasimu ke negara lain. Kamu tiba di bandara, sudah menantikan untuk menjauh beberapa minggu dari pekerjaan dan semua masalah sehari-harimu, memarkir mobilmu di tempat parkir, dan kemudian mengetahui bahwa kamu akan mengeluarkan banyak uang untuk meninggalkan mobilmu di sana. Kenapa semahal ini ya? Faktanya, tempat parkir bandara adalah bisnis, layaknya bisnis lainnya. Tanah tempat lahan ini dibangun, konstruksi lahan itu sendiri, serta pemeliharaan semuanya begitu sudah beroperasi. Semua itu membutuhkan banyak uang. Dan seseorang jelas harus membayarnya. Selain itu, memarkir kendaraan tepat di sebelah bandara sangat memudahkanmu, sehingga wajar kalau biaya akhirnya lebih tinggi. Kalau kamu tak siap merogoh saku dalam-dalam untuk mendapatkan kenyamanan ekstra ini, silahkan naik taksi. Jejak kondensasi, jejak putih yang sering ditinggalkan pesawat di ketinggian, sering disalahartikan sebagai asap mesin. Padahal sebenarnya cuma uap air. Selama penerbangan, uap air di udara terkumpul di mesin sebelum dibuang bersama knalpot. Udara panas basah yang keluar dari mesin bercampur dengan udara dingin dan kering yang ditemukan di ketinggian, menghasilkan garis tipis uap panjang. Kelembapan menentukan kapan jejak ini terbentuk dan berapa lama tetap terlihat. Jika di atas sana sudah lembab, maka ada lebih banyak air dan jejaknya lebih terlihat.
Dan saat dingin, tetesannya bisa berubah menjadi es, sehingga bertahan lebih lama. Kalau seseorang bisa membuka pintu di tengah penerbangan, dia akan segera ditarik keluar dari pesawat karena perubahan tekanan udara yang tiba-tiba. Itu juga bisa menyebabkan kerusakan serius pada pesawat. Untungnya, ini hampir mustahil terjadi. Pintu-pintu di pesawat terbuka ke dalam, sementara tekanan kabin mendorongnya keluar dari dalam. Perbedaan antara tekanan internal dan eksternal ini membuat pintu mustahil dibuka. Mungkin aneh saat mendengar pramugari memintamu membuka penutup jendela. Alasan utamanya adalah agar mata penumpang bisa menyesuaikan dengan cahaya luar. Intinya, ini membantu menaikkan dan menurunkan penumpang dengan cepat. Tapi dalam keadaan darurat, awak pesawat tak ingin orang-orang berhenti untuk melihat keluar sebelum mengevakuasi diri dari pesawat. Alasan lain untuk membuka penutup jendela saat pesawat akan lepas landas atau mendarat adalah agar kru darat melihat apakah ada masalah di dalam pesawat. Misalnya, jika ada kebakaran di kabin, kru darat akan segera menyadarinya dan bertindak sesuai kebutuhan. Jika ditutup, kru darat mungkin kehilangan waktu berharga yang mereka perlukan untuk menyelamatkan penumpang dan kru pesawat. Pernah memperhatikan angka-angka di ujung landasan pacu? Mereka sebenarnya digunakan untuk menunjukkan kepada pilot ke arah mana pesawat menghadap. Misalnya, angka 36 adalah kependekan dari mengarah 360 derajat atau ke arah utara. Seiring dengan angka, huruf R dan L menunjukkan apakah landasan terdekat berada di kanan atau kiri. Setiap pesawat komersial yang kamu tumpangi hanya punya satu sayap. Serius? Sayap kiri dan kanan pesawatmu sebenarnya adalah dua bagian dari satu sayap. Pesawat pertama disebut biplane karena punya dua sayap, satu di atas dan yang lainnya berada di bagian bawah badan pesawat. Keduanya terhubung dengan penyangga dan kabel yang membentuk semacam kotak yang memungkinkan pesawat tak hancur di udara. Fitur ini diperlukan pada kecepatan yang lebih rendah yang cuma bisa dicapai pesawat mula-mula. Tapi saat kekuatan mesin makin meningkat, sayap kedua menjadi tidak diperlukan. Satu sayap masih bisa menopang seluruh struktur pesawat. Dengan melihat keluar jendela di sayap pesawat, kamu bisa melihat kait ganda kuning kecil di sana. Kelihatannya aneh karena mungkin bisa mengacaukan aerodinamika, tapi itu dibuat untuk keselamatanmu. Dalam pendaratan darurat, kait ini digunakan untuk mengamankan tali yang membantu penumpang keluar dari pesawat lewat sayap. Kalau licin, tali akan membantumu menjaga pijakan agar tak jatuh saat turun. Ada beberapa aliran udara yang sangat cepat di atmosfer planet kita. Jalurnya berkelok-kelok, tapi ada aliran yang kurang lebih konstan, sehingga memungkinkan pesawat penumpang untuk menggunakannya. Saat terbang mendekati arus jet, pesawat mungkin menyesuaikan arah arusnya dan terbang jauh lebih cepat karena didorong oleh arus ini. Banyak maskapai penerbangan memanfaatkannya demi memotong biaya bahan bakar dan membuat perjalanan udara lebih cepat. Awan, terutama awan petir, bisa menunjukkan adanya area turbulensi di depan. Namun, terkadang turbulensi udara jernih bisa terjadi dan pesawat bisa jatuh beberapa kaki dan mulai bergetar tanpa peringatan. Itu terjadi saat dua badan udara bertabrakan pada kecepatan sangat tinggi. Dan ini sama sekali tidak bisa dilihat, sehingga pilot tak tahu kapan itu akan terjadi. Banyak bandara dilengkapi karpet di area gate. Fasilitas ini biasanya disertai langit-langit lebih rendah, kursi nyaman, dan pencahayaan alami yang menyenangkan. Semua ini menambah biaya bagi bandara, dan karpet nggak begitu mudah dibersihkan dibanding lantai keras. Tapi karpet memberi rasa nyaman untuk para penumpang yang menunggu penerbangan, sehingga mereka lebih rileks. Tapi ini bukan cuma niat baik pihak bandara loh. Menurut penelitian, penumpang yang rileks sekitar 7-10% lebih mungkin melakukan window shopping dan membeli sesuatu di area lobi zona bebas bea. Jadi, dengan berinvestasi dalam kenyamanan penumpang, bandara meningkatkan pemasukannya. Kalau kamu kepo apa yang terjadi dengan bagasi saat kamu di pesawat, jawabannya adalah staf bandara nggak tahu. Begitu bagasi meninggalkan wilayah mereka, mungkin mereka nggak begitu peduli. Sorry.
Bagasi dipilah secara otomatis. Scanner memindai barcode-nya dan memilah bagasi sesuai destinasi. 3 tugas utama petugas penanganan bagasi bandara adalah memindahkan tas kamu dari area check-in ke gate, memindahkan dari satu gate ke gate lain ketika kamu ganti pesawat, dan memindahkan tasmu dari pesawat ke area pengambilan bagasi. Gitu aja. Jadi, jika bagasimu bergerak kurang cepat, kamu bisa terlambat mengikuti pesawat lanjutanmu. Atau, sebaliknya, tasmu sampai di destinasi sebelum kamu karena terjebak di pemeriksaan paspor. Masalah lain bisa muncul jika kamu lupa merobek stiker lama yang menunjukkan destinasi lain. Dalam kasus ini, scanner bisa mengirim bagasimu ke negara yang salah. Kebanyakan bandara dilengkapi dapur tempat makan penumpang disiapkan. Dapur ini biasanya memasak makanan untuk berbagai maskapai sekaligus. Karena makanan pesawat yang wah begitu enak itu harus dimasak sekitar 6-10 jam sebelumnya. Dapur ini harus bekerja 24 jam setiap hari. Meski mengejutkan, menu penerbanganmu direncanakan sampai setahun sebelumnya. Ini praktik biasa bagi kebanyakan maskapai, sebab tiap bahan makanan penting dan menambah pengeluaran. Faktanya, satu maskapai menghemat lebih dari 580 juta setelah menghilangkan satu buah zaitun dari tiap salad yang mereka hidangkan dalam penerbangan. Terkadang, staf bandara meminta penumpang menggosok tangan ke kain tertentu sebelum menaruhnya di mesin khusus. Kelihatannya agak menakutkan, tapi sebenarnya nggak berbahaya. Kamu dicek dengan mesin yang disebut atomizer. Sebelum hari kerja mereka dimulai, para karyawan menaruh sampel bahan kimia berbahaya di dalam mesin itu. Mesin mengingat bau ini, dan jika tangan seseorang berbau mirip bahan kimia itu, mesin akan mengingatkan staf bandara tentang bahaya ini. Kira-kira begini, kamu datang ke tempat pemeriksaan keamanan, dan ternyata kamu punya sesuatu yang dilarang dibawa ke atas pesawat dalam bagasi jinjingmu. Jangan khawatir, semua benda yang disita selama pemeriksaan sebelum penerbangan bisa disimpan di bandara selama 3 bulan. Selain itu, kamu punya kesempatan untuk mengirimkannya ke alamat manapun di dalam negeri. Benda-benda yang diambil petugas keamanan dan nggak diklaim bisa dijual di pelelangan khusus dan dikirim ke seluruh dunia. Jika waktu singgah antar penerbanganmu lama, pergi ke hotel terdekat untuk beristirahat mungkin bukan opsi termurah. Ada trik lebih baik, periksa apa bandara atau maskapai menjual akses 24 jam ke zona lobby VIP. Seringnya, kamu bisa memperoleh makanan ringan dan minuman gratis di sana, dan memakai kabin mandi serta kamar gratis dengan harga yang sangat terjangkau. Di bandara yang memiliki banyak terminal, cari lorong bawah tanah yang menghubungkan berbagai terminal yang mungkin nggak diketahui kebanyakan orang. Misalnya, di Bandara Frankfurt, Jerman. Ada terowongan berjalan antara Terminal 1 dan 2 yang kebanyakan dipakai karyawan karena penumpang nggak tahu keberadaannya. Ada istilah untuk 60 menit pertama setelah kamu selesai check-in, yaitu Golden Hour. Ini waktu para penumpang secara statistik membelanjakan lebih banyak uang di area retail dan bebas biaya bandara. Dan menempati kursi paling nyaman pas di depan toko adalah trik pintar untuk memikatmu agar berbelanja. Akui saja, duduk di kursi nyaman memandang lampu gemerlap atau jendela toko bisa menggoda. Dan tepatnya itulah yang diinginkan bandara. Jika penerbanganmu terlalu penuh dan kamu nggak bisa terbang pada waktu yang ditentukan, jangan buru-buru menerima voucher pertama yang ditawarkan sebagai permintaan maaf. Biasanya, maskapai terus menaikkan tawarannya sampai memperoleh cukup sukarelawan yang mau melepaskan kursi mereka. Jika mereka nggak mau dan tanpa disadari menjadi sasaran, kamu bisa berkeras untuk memperoleh ganti rugi tunai, tergantung pada harga tiket. Dan lama penundaannya, kamu bisa berhak memperoleh sampai Rp18.900.000. Kebanyakan bandara mempunyai ahli profiler. Orang ini mempraktikkan SPOT atau Screening Passengers by Observation Technique atau menyaring penumpang dengan teknik observasi. Petugas ini menganalisis ekspresi, bahasa tubuh, dan perilaku guna mendeteksi orang mencurigakan. Tugas mereka adalah melihat tanda nonverbal dari kecemasan, seperti orang yang selalu menjilat bibir mereka, gatal-gatal, dan banyak melihat sekeliling. Jika profiler melihat orang yang bersikap aneh, dia memeriksa orang ini dan mengobrol untuk mencari tahu lebih banyak tentang orang tersebut. Profiler bekerja di hall utama dan area pengawasan paspor. Pertanyaan yang biasa diajukan adalah, apa tujuan kunjunganmu?
Petugas selalu mengecek reaksi orang itu terhadap pertanyaan ini. Setenang apapun seorang penumpang, kalau ada sesuatu yang disembunyikan, profiler akan menemukannya berkat petunjuk-petunjuk terkecil dalam perilaku manusia. Sebelum memasuki pesawat, bagasimu melalui 5 tingkat keamanan, dan salah satunya, selain memindai isinya, diperiksa oleh anjing khusus yang bisa mengendus bahan kimia berbahaya. Hidung anjing jauh lebih tajam dibanding hidung manusia manapun. Faktanya, anjing membedakan bau 10.000 sampai 100.000 kali lebih tajam dibanding manusia. Nggak heran kalau bandara memanfaatkan indera super ini untuk keamanan dan secara teratur memakai anjing pelacak untuk mendeteksi bahan-bahan mencurigakan. Yang benar-benar keren adalah kamu nggak akan bisa membedakan anjing pelacak dari anjing biasa sejenis. Nggak seperti anjing polisi, anjing bandara nggak dilatih untuk menakut-nakuti atau mengintimidasi orang. Ras pelacak paling populer adalah Golden Retriever, Labrador, dan German Short Hair Pointer. Mengecas ponselmu di tempat yang disediakan kelihatannya nyaman, tapi ini nggak aman. Jika tempat pengecas cuma memungkinkan kamu mencolokkan kabel, malware bisa terpasang di ponselmu tanpa kamu sadari. Satu-satunya cara aman mengecas ponsel atau tabletmu adalah mencari stop kontak dan memakainya dengan pengecasmu. Hal yang sama berlaku pada Wi-Fi gratis bandara, karena bandara mengharuskan kamu melakukan autentikasi. Seringnya, seseorang bisa mudah mengakses datamu ketika kamu memakai hotspot Wi-Fi yang enggak diproteksi. Lebih aman pakai data ponselmu sendiri, tapi jika terpaksa harus memakai Wi-Fi bandara, lebih baik bersihkan atau enkripsikan semua informasi penting dalam ponselmu. Mengeluarkan laptop dari bagasi jinjingmu tiap kali melalui keamanan mungkin menjengkelkan. Tapi staf bandara harus melihat dengan jelas perangkatmu untuk memastikan nggak ada yang disembunyikan di dalamnya. Di layar pemindai sinar X, laptop mirip benda semi-transparan dengan harddisk, CD-ROM, dan apapun yang sangat jelas terlihat. Tapi petugas keamanan nggak bisa melihat di balik bagian itu. Misalnya, baterai yang agak besar. Orang cenderung memilih antrean keamanan yang terdekat dengannya. Kalau ternyata antrean itu berjejal banget, cari setelah pemeriksaan KTP dan tiket. Kamu mungkin melihat tempat pemeriksaan dengan antrean yang jauh lebih sedikit. Beberapa tempat pemeriksaan berlokasi di pinggir terminal yang jauh sehingga orang nggak melihatnya. Menerapkan TSA, Transportation Security Administration, atau Administrasi Keamanan Transportasi, bisa menghemat waktu bepergian di dalam dan luar Amerika. Menjadi anggota program ini memiliki keuntungan. Pertama, bisa lebih cepat melalui pemeriksaan keamanan dan paspor. Jika kamu wisatawan pre-check, kamu nggak perlu melepas sepatu atau ikat pinggang, dan nggak perlu menaruh cairan atau laptop dalam wadah khusus. Kalau kamu nggak terbang ke atau dari Amerika, kamu bisa mencari jasa serupa yang tersedia di negaramu. Jika kamu terbang dengan kelas ekonomi tapi nggak menyukainya, siapa yang suka coba? Lakukan check-in online dan periksa opsi tempat duduk sekitar 4 hari sebelum penerbangan. Biasanya, ini menjelang waktu maskapai mengupgrade kursi, dan kamu bisa memperoleh upgrade ke kelas bisnis dengan biaya murah atau kadang gratis. Kamu juga bisa minta upgrade setelah di bandara. Kebanyakan orang melupakan peluang ini atau nggak peduli, jadi mungkin kamu akan beruntung. Anda salah orang deh. Saya kan cuma manajer yang baru pulang dari liburan di Eropa. Petugas keamanan bandara ngeluarin bongkahan keju Prancis besar dari tas kabinmu. Ternyata kamu cuma boleh membawa sedikit keju lembut ke pesawat karena bahan ini dianggap sebagai cairan. Nah, ada fakta serunya nih. Kamu boleh-boleh aja kok kalau mau bawa parutan keju ke pesawat, tapi jumlah maksimumnya cuma 100 ml. Perlu diingat ya, jangan marut keju di atas pesawat karena kejumu harus tertutup rapat di kantong plastik. Tapi nggak apa-apa juga sih kalau kamu mau bawa keju keras. Wah, si petugas mulai nyita keju, botol air mineral besar, wadah krim, dan souvenir mewahmu tuh. Nah kan, pisau lipat yang kamu beli di Jenewa kena razia juga. Sebentar lagi pasti bakal dilelang. Kalau kamu beruntung, bandara akan nyediain jasa pengiriman souvenir dan kejumu itu ke rumahmu langsung dengan biaya tambahan. Tapi nggak semua bandara menerapkan aturan ini. Sebagian barang sitaan akan dilelang untuk menghasilkan uang dan biasanya barang ini dijual dalam paket. Jadi, barang yang udah disita akan sulit dikembalikan ke pemiliknya lagi. Sebagian barang lain yang fungsinya lebih spesifik akan
akan disumbangkan ke berbagai organisasi. Contohnya, semprotan merica yang bisa diserahkan ke Akademi Kepolisian. Sedangkan keju, buah eksotis terlarang atau makanan lain biasanya cuma dibuang. Sejumlah barang yang membahayakan bisa dilelehkan atau dihancurkan. Magic 8 Ball memang nggak membahayakan, tapi harus dimasukkan ke bagasi karena di dalamnya terdapat cairan. Mungkin jumlahnya kurang dari 100 ml, tapi nggak tahu juga sih. Mungkin kamu mau nanya ke bolanya langsung, kali aja bakal dibales. Jangan percaya. Bantalan gel pereda nyeri juga bisa mengganggu loh. Dan lagi-lagi, jumlah cairan di dalamnya nggak bisa dihitung secara pasti. Intinya, penumpang nggak boleh bawa bantalan gel dan lilin gel. Parfum dan kutex juga dilarang. Selain karena kedua barang ini berwujud cair, kita perlu mematuhi etika. Sebagian penumpang bisa saja alergi dengan baunya kan? Keduanya juga mudah terbakar. Kalau kamu mau bawa penghapus kutex, pilih yang bebas aseton aja, karena aseton nggak boleh dimasukin ke tas kabin. Sebetulnya kamu boleh bawa parfum kok, asalkan cuma sedikit dan nggak dipakai di pesawat. Sayang banget kan kalau parfumnya harus dibuang sebelum kamu naik pesawat? Kamu juga boleh membawa krim melebihi 100 ml, asalkan krim tersebut merupakan obat yang sangat kamu butuhin dan kamu perlu ngasih tahu pihak bandara terlebih dahulu. Memang agak aneh sih, kali aja dibolehin. Kalau kamu perlu ngecek suhu tubuhmu di pesawat, gunakan termometer digital ya, jangan yang raksa, karena itu dilarang keras. Gak ada yang mau ngebersihin raksanya kan, kalau termometermu tiba-tiba jatuh? Pin bowling juga nggak boleh dimasukin ke tas kabin. Kayaknya para kru kabin nggak mau penumpangnya seru-seruan dikit dengan main bowling di lorong pesawat ya. Bukan itu, tapi untuk menjaga keselamatan. Menurut mereka, pin bowling bisa melukai penumpang lain. Peralatan olahraga seperti pedang anggar, bat, atau dart juga dilarang. Dart berbentuk runcing dan benda tajam nggak boleh dibawa ke kabin. Barang seperti ini harus masuk bagasi, kecuali kamu udah merelakannya untuk dilelang. Kalau kamu suka bikin kerajinan tangan dalam penerbangan panjangmu, sampai-sampai punya cukup waktu buat ngerajut shawl, pilih aja jarum rajut plastik atau kayu. Kemudian, bungkus rapat-rapat supaya nggak menimbulkan kerusakan. Jarum berbahan logam akan dibuang dengan dilelehkan. Sama seperti barang lain yang berisi cairan, bola kristal salju juga akan disita. Kalau ukurannya sekecil bola tenis, mungkin masih dibolehin, tapi sebaiknya cari aman aja lah. Kamu bisa memasukkannya ke bagasi. Produk pemutih nggak perlu dibawa ke kabin meski kamu pakai baju putih ya. Produk ini nggak boleh dibawa ke pesawat karena mudah terbakar. Selain itu, baju putih yang masih baru kurang cocok dipakai di pesawat karena bisa tersiram kopi saat ada turbulensi. Belum lagi kalau kamu harus ngebersihin nodanya di kamar mandi kecil, pasti akan sangat merepotkan kan? Kalau kamu seorang penata rambut, kemungkinan kamu perlu ngeluarin uang tambahan karena bleach rambut nggak boleh dibawa ke pesawat. Gunting juga dilarang, kecuali panjang maksimum bilahnya 10 cm. Gunting yang disita di bandara biasanya disumbangkan ke sekolah. Sayang juga kan kalau cuma dibuang begitu aja. Penata rambut juga nggak boleh bawa wadah gas berisi butana dan catokan tanpa kabel. Tapi kalau catokan listrik boleh dibawa kok. Buat kamu yang berprofesi sebagai seniman, aturan keselamatan di pesawat pasti udah menyulitkanmu kan? Kalau nggak mau catmu beku atau rusak di bagasi, sebaiknya masukin ke kabin aja. Petugas keamanan akan ngebolehin kamu membawa cat minyak asalkan jumlahnya maksimum 100 ml. Tapi kamu nggak boleh bawa terpentin karena bahan ini sangat mudah terbakar. Kalau kamu kurang menyukai makanan di pesawat atau belum pesen makanan di pesawat sebelumnya, bawa alat masak dan rice cooker aja biar kamu bisa masak sendiri. Eits, jangan, kamu nggak boleh bawa alat begituan. Perkakas itu cukup berat dan bisa membahayakan. Kalau petugas keamanan bandara menyitanya, alat tersebut nggak akan disumbangkan, tapi akan dilelehkan. Kalau kamu tiba-tiba pengen smoothie dari buah segar di atas pesawat, jangan coba-coba deh. Blender cuma boleh dibawa ke pesawat tanpa bilah pisau. Blender tanpa bilah pisau? Buat apaan coba? Mungkin kamu perlu parutan keju? Hiasan Natal memang bikin suasana Natal jadi lebih meriah, tapi benda ini bisa mengotori pesawat. Suara berisik yang dihasilkan juga bisa bikin penumpang lain ketakutan. Sama seperti party popper dan kembang api, barang ini nggak boleh dimasukkan ke bagasi. High heels dan sol tebal memang nggak dilarang, tapi bisa menimbulkan masalah. Kalau kamu pakai high heels, petugas keamanan mungkin akan memintamu untuk melepasnya agar bisa memindainya. Lantai bandara dipenuhi kuman meski ada penutup sepatu dari plastik. Gaun pengantin juga bisa bikin repot, apalagi kalau nggak muat dimasukin ke mesin X-ray. Petugas perlu memeriksanya 2 kali.
Kalau kamu suka camping, hati-hati aja nih. Sebelum melakukan perjalanan, mungkin kamu perlu pesen banyak bagasi. Masukkan juga pasak tenda ke bagasimu. Meski cuma bawa sedikit barang dengan ransel, bisa-bisa kamu perlu membelinya setelah sampai di destinasimu. Karena termasuk benda tajam, pasak tenda nggak boleh dibawa ke kabin. Aneh juga ya kalau ada penumpang yang bawa bor di dalam tas kabinnya yang seberat 2,2 kg itu. Yang jelas, benda tersebut juga dilarang. Tapi, kalau kamu mau bawa bor sebagai oleh-oleh anti-mainstreammu, masukin aja ke bagasi. Jangan coba-coba masukin kulkas es kering ke pesawat ya. Upayamu pasti akan gagal. Bahan ini mudah terbakar. Demi keamanan, kamu nggak boleh membawanya ke pesawat. Tapi kamu masih bisa bawa es kering kalau bobotnya nggak melebihi 2,5 kg dengan izin dari maskapai. Benda yang memiliki bilah pisau tanpa tutup juga akan disita pihak keamanan. Tapi silat sekali pakai atau pisau cukur bisa dibawa ke pesawat. Tang dan pisau, kecuali pisau mentega lembut, harus dimasukkan ke bagasi. Sabun batangan boleh dibawa ke kabin, tapi jangan panik ya kalau petugas keamanan mau ngecek tasmu setelah memindainya. Di layar pemindai, produk ini akan kelihatan aneh dan bisa bikin mereka salah paham. Nah, kalau sabun cair, ikuti aturan umumnya aja ya. Aturan soal baterai bisa beragam. Aki basah nggak boleh dimasukin ke kabin maupun ke bagasi. Baterai litium juga nggak boleh dibawa ke pesawat karena bisa memicu kebakaran kalau sampai rusak. Kamu bawa-bawa laser pointer saat naik pesawat ya? Udahlah, sebaiknya tinggalin aja. Laser pointer nggak boleh dibawa ke kabin maupun bagasi. Tongkat jalan memang bisa digunakan sebagai alat bantu jalan dan boleh dibawa masuk ke kabin. Tapi anehnya, petugas keamanan bisa aja melarangnya. Untuk lebih amannya, sebaiknya kasih tahu dulu ke pihak maskapai. Oke sip, semoga penerbanganmu lancar ya. Saat mau masuk ke pesawat, kamu pernah lihat pramugari yang naruh tangannya di belakang nggak? Mungkin mereka ngelipat tangannya begitu biar tetap selamat saat pesawatnya lepas landas? Enggak lah. Kakak pramugari ini lagi ngitung penumpang yang mulai menaiki pesawat dengan alat penghitung khusus. Menurut cerita yang beredar luas, makanan di pesawat terasa nggak enak. Padahal aslinya tetap enak kok. Fungsi indera perasa kita aja yang agak berantakan karena udara kering. Akibatnya, air liur di mulut menjadi kering, lalu menumpulkan kepekaan indera penciuman yang membantu proses mengecap rasa sebanyak 80%. Jadi, maskapai nambahin banyak bumbu agar penumpang pesawat lebih bisa ngerasain makanan tersebut. Sabuk pengaman dipasang di perut karena pengaruh turbulensi. Nah, saat pesawat melompat ke atas dan ke bawah selama turbulensi, sabuk di pinggang bisa nahan tubuh kita biar nggak mental ke langit-langit pesawat. Sabuk pengaman bahu di dalam mobil melindungi pemakainya dari tabrakan horizontal. Pramugari juga punya sabuk pengaman bahu karena mereka selalu duduk menghadap penumpang untuk menjaga ketertiban. Sedangkan semua penumpang menghadap ke depan. Awak kabin duduk membelakangi pesawat. Saat pesawat melesat kencang, penumpang bisa terdorong ke kursi, tapi tubuh pramugari tertahan oleh sabuk bahu dan pinggang. Kalaupun ada petir yang menyambar pesawat, penumpang gak akan bisa ngerasain. Seluruh bodi pesawat tertutup oleh lapisan aluminium yang menghantarkan listrik tanpa melalui bagian dalam pesawat. Sip, berarti aman tuh. Semua peralatan elektronik dan tangki bahan bakar juga dilengkapi dengan perlindungan ekstra. Sebelum pesawat keluar dari pabrik, semua fitur perlindungannya diuji dengan simulasi petir. Banyak penumpang mengalami sakit kepala selama penerbangan, terutama sesaat setelah lepas landas, atau saat elevasinya melebihi tinggi Gunung Everest selama sekitar 10 menit. Udara di atas sana sangat tipis. Otak kita cuma akan mengasup sedikit oksigen. Ngunyah permen karet atau permen biasa bisa ngebantu kok. Kursi pesawat dibuat nggak nyaman demi alasan keuangan. Maskapai ingin meraup banyak cuan sehingga kursi penumpang di dalam pesawat dibuat sebanyak mungkin. Karena itulah celah di antara kursi ini sangat sempit. 2 baris tambahan di kabin juga bisa ditempati 12 penumpang baru. Kursi pesawat dirancang lebih ringan untuk menghemat bahan bakar. Dan karena ukurannya lebih kecil, kursi ini kurang nyaman diduduki. Udara di dalam pesawat bisa aja terasa dingin, tapi setelah mencapai ketinggian, kondisinya mirip banget kayak di gurun Sahara. Kelembapannya sangat rendah. Selama penerbangan, tubuh kita akan kehilangan banyak cairan. Selalu terhidrasi ya, dan jangan lupa pilih air kemasan aja. Banyak maskapai nggak nyediain film di dalam pesawat karena penumpangnya bisa-bisa malah baper. Meskipun ceritanya nggak dramatis dan biasa-biasa aja, mereka tetap aja bisa mellow.
Selama penerbangan, tubuh kita mengalami stres dan mulai memanfaatkan zat di sekitar jantung karena kandungan oksigen di pesawat lebih minim. Ditambah lagi dengan duduk di ketinggian dan jauh dari rumah. Otak kita tahu kalau kita nggak punya kendali atas situasi ini. Sensasi nggak berdaya seperti ini bisa ngerusak mood beberapa orang. Maka kebanyakan pesawat cuma menampilkan film dan komedi positif. Sebagian penumpang mengaku kalau mereka nggak bisa berpikir jernih selama penerbangan. Tentu alasannya karena kurang oksigen. Jadi otak kita nggak benar-benar prima. Wah, sebaiknya jangan lakukan tugas berat atau bikin keputusan penting selama di pesawat ya. Kornea mata merupakan salah satu bagian tubuh yang nggak punya suplai darah. Organ ini mendapat oksigen langsung dari udara. Selama di pesawat, mata kita menjadi kering dan ketajamannya menurun. Untuk mengatasi masalah ini, sebaiknya bawa obat mata bersama dengan permen karet. Penglihatan yang kurang tajam menjadi alasan para kru meredupkan lampu kabin, lalu meminta kita untuk menaikkan penutup jendela selama lepas landas dan pendaratan malam hari. Mata kita perlu menyesuaikan diri dengan kondisi redup, kalau-kalau ada kondisi darurat. Selain itu, kru pesawat juga harus bisa melihat keluar jendela. Menurut salah satu teori, rambut kita tumbuh lebih cepat selama penerbangan. Sejumlah penumpang pria bahkan punya kumis dan jenggot tipis setelah penerbangan. Padahal mereka sudah bercukur beberapa jam sebelum naik pesawat. Meski begitu, teori ini nggak bisa dikonfirmasi kebenarannya. Ada yang bilang tekanan kabin, suhu rendah, atau tingginya tingkat stres bisa mempengaruhi pertumbuhan rambut. Kalau kamu mengalami stres dan gugup setelah naik pesawat, sebaiknya olahraga ringan aja. Pergi ke gym atau lakukan 1 set squat sebelum naik pesawat. Latihan yang baik juga bisa menggantikan waktu yang kamu habisin untuk duduk diam. Maskapai penerbangan salah kirim bagasi dan kehilangan jutaan tas setiap tahun. Hampir setengah dari bagasi yang hilang disebabkan oleh masalah transfer. Tapi kemungkinan mereka nggak mengirimkan bagasi itu ke pemiliknya karena nggak punya cukup waktu. Pesawat si pemilik bagasi bisa aja udah terbang jauh sebelum petugasnya menaikkan koper ke pesawat. Kalau hal ini terjadi, tas tersebut kemungkinan akan dibawa ke penerbangan lain. Begitu kopernya terbang ke tempat yang salah, penumpang lain bisa aja mengambilnya tanpa sengaja. Kalau kamu mengalami hal serupa, sebaiknya foto dulu kopermu agar petugas bandara lebih gampang nyariinnya. Atau pasang aja pelacak GPS khusus di kopermu. Alat ini bisa aktif selama 6 hari dan kamu bisa memakai ponsel untuk nyari barang bawaanmu dimanapun juga. Petugas bandara menyimpan barang bawaan yang nggak diambil pemiliknya di tempat khusus. Kalau mereka nggak lapor dalam waktu 3 bulan, semua barang di dalam tas akan dijual di toko-toko khusus. Di toko ini juga tersedia pakaian, perhiasan, dan perangkat elektronik dengan diskon besar-besaran. Bunyi gaduh yang terdengar dari atas kabin sebetulnya adalah bunyi bagasi yang dimuat ke pesawat. Kompartemennya berada di bawah kabin, jadi suaranya bisa kedengeran agak keras. Ban pesawat bisa menahan tekanan 4-5 kali lebih kuat dari tekanan pesawat selama pendaratan. Roda logam lebih rentan pecah daripada ban biasa. Makanan para pilot dan kopilotnya selalu berlainan untuk mengurangi risiko keracunan. Penerbangan masih bisa dilakukan kalau salah satu pilotnya sakit karena makan makanan basi. Tapi kalau keduanya makan makanan yang sama, bisa-bisa malah memicu masalah besar. Masker oksigen turun saat tekanan udaranya berubah. Pada ketinggian tertentu, kadar udara di kabin kemungkinan lebih sedikit. Agar tetap aman, penumpang perlu pakai masker oksigen. Setelah pilot menurunkan pesawatnya sampai kondisi aman, penumpang bisa melepas maskernya. Oh iya, satu lagi. Persediaan oksigen di dalam masker cuma bertahan selama 15 menit. Selama itu, pilot bisa menurunkan pesawatnya agar penumpang bisa bernafas. Sayap kebanyakan pesawat penumpang terletak di bawah bodinya. Desainnya dibuat begini karena mesin pesawat harus dipasang di bagian bawah agar lebih dekat dengan tanah dan lebih mudah diperbaiki. Selain itu, sayap perlu meredam sebagian besar hentakan selama pendaratan sulit. Kalau pesawat jatuh ke air, sayapnya juga bisa jadi bantalan yang mencegah korban jiwa. Tangki bahan bakar pada sayap akan kosong setelah pesawatnya mengudara. Mekanisme ini bisa bikin pesawatnya tetap mengapung di air. Sayap pesawat kargo terletak di bagian atas untuk memudahkan proses memuat kargo, karena lambungnya terletak sangat dekat dengan tanah. Dengan desain seperti ini, kotoran dan serpihan gak akan masuk ke dalam mesin kalau lapangan terbangnya kurang bersih.
Resistansi aerodinamisnya juga bisa berkurang selama penerbangan. Segitiga kecil di dinding pesawat merupakan label khusus untuk para pramugari. Di dekat segitiga ini terdapat jendela khusus yang juga dilengkapi dengan indikator berkedip. Artinya, roda pendaratan telah dimasukkan lagi dan flapnya ditutup. Tapi bagi penumpang biasa, spot ini bisa jadi tempat yang pemandangannya paling cantik. Turbulensi sering terjadi selama penerbangan, tapi biasanya guncangan dari turbulensi nggak terlalu kuat, sehingga sebagian penumpang nggak merasakannya. Sedangkan turbulensi kuat sangat jarang terjadi. Turbulensi disebabkan oleh udara panas dan dingin saling mempengaruhi pesawat. Ibaratnya, seperti balon udara jumbo yang dinaiki orang. Di bawah balon ada penyembur apinya kan? Api ini memanaskan udara dan udara panas mengangkat balonnya ke angkasa. Jadi, turbulensi adalah udara panas yang dihasilkan oleh alam. Kemudian, pesawat akan mengalami hal-hal yang serupa dengan balon tadi. Tapi, turbulensi juga bisa terjadi kalau pesawatnya berada di bawah aliran udara panas yang ditinggalkan pesawat lain. Kalau kamu duduk di kursi dekat sayap, kamu bisa melihat kait kuning kecil dari jendelanya. Fungsinya untuk membantu kamu waktu terjadi pendaratan darurat. Seluncuran karet hanya bisa dibuka dari pintu darurat depan dan belakang pesawat. Di pintu darurat tengah, penumpang harus berjalan ke atas sayap dan turun dari sana. Tapi lompat dari sayap pesawat kan nggak aman, soalnya tinggi banget. Inilah gunanya kait kuning itu. Awak kabin akan mengikat tali dari pintu ke lubang pengait biar bisa dipegang oleh penumpang. Kalau gini, semua orang bisa turun dengan aman tanpa terluka. Sebaiknya jangan pakai selimut dari pesawat. Selimut dari pesawat dicuci cuma sebulan sekali. Mending pakai selimut travel sendiri, shawl atau jaket aja. Ingat ya, selalu pakai alas kaki waktu jalan-jalan di pesawat. Karpet di lantainya nggak bisa dan nggak akan dibersihkan mendetail di sela jadwal penerbangan. Itu terlalu memakan waktu dan tenaga awak kabin. Tempat paling kotor di pesawat ternyata bukan toilet loh, tapi meja lipat. Ada 8 kali lebih banyak bakteri di sana daripada di tombol flush klosetnya. Dalam keadaan darurat, aliran udara di masker oksigen cuma cukup buat bertahan sekitar 15 menit. Untungnya, pesawat cuma butuh 15 menit buat nyari tempat mendarat yang layak atau turun ke ketinggian yang nggak butuh masker oksigen lagi. Kamu harus menegakkan kursi dan melipat meja sebelum lepas landas dan mendarat demi keselamatan. Kursi yang dibaringkan emang nyaman, tapi bikin penumpang di belakang kamu susah keluar dari kursinya. Padahal itu penting waktu terjadi keadaan darurat. Meja lipat yang dibuka juga sama, tapi sekarang kamu yang susah buat buru-buru berdiri kalau terjadi sesuatu. Terus, meja lipat ini bikin kamu kesulitan buat membungkuk di kursi, menaruh kepala di antara lutut, dan melindungi bagian belakang kepala dengan tangan. Padahal, kamu harus melakukan itu saat pendaratan darurat. Coba bayangin ngelakuin itu waktu meja lipatnya dibuka. Pas ngelihat sekeliling kabin, kamu merhatiin segitiga hitam atau merah di sekitar bagian tengah pesawat? Apa sih itu? Stiker ini ngasih tahu awak kabin di mana letak sayap pesawat biar mereka langsung nengok ke jendela yang tepat waktu ada masalah di luar. Jangan menutup tirai jendela waktu pesawat lagi lepas landas, bergerak di darat, atau mendarat. Ada 2 alasannya. Pertama, awak kabin harus selalu bisa melihat situasi di luar. Mereka akan terbantu kalau tirai jendela dibuka. Kedua, kalau ada masalah di dalam pesawat waktu pesawat masih di darat, misalnya aja kebakaran, kru darat nggak bisa ngelihat itu dan menilai situasinya dari luar jika tirai jendela ditutup. Tenang aja, kamu aman kok meskipun ada lubang di jendela pesawat. Itu berfungsi untuk menjaga keseimbangan tekanan dari dalam dan luar jendela. Lubang itu sendiri cuma ada di lapisan kaca kedua, dan total kaca jendela pesawat ada 3. Nah, itu juga demi keamanan. Jadi, meskipun kaca luarnya pecah, masih ada 2 lapisan kaca lagi yang bisa bikin kamu aman. Kamu pasti pernah melihat awak kabin menyentuh kompartemen atas waktu lagi jalan di lorong. Sebenarnya nggak kayak gitu kok. Tepat di bawah kompartemen itu, biasanya ada susuran yang memanjang di seluruh kabin. Jadi, kamu juga bisa pakai trik ini biar nggak terhuyung waktu jalan di lorong pesawat.
Pilot meredupkan lampu kabin waktu malam hari bukan biar kamu ngantuk. Kita kesulitan menyesuaikan mata kita dengan kondisi gelap pada beberapa menit pertama lampu padam. Nah, kalau ada keadaan darurat, waktu itu berharga banget. Jadi, lampunya diredupkan biar kamu terbiasa sama keadaan gelap kalau terjadi sesuatu dan kamu harus bertindak cepat. Perhatikan antel lorongnya juga deh. Kalau ada pendaratan darurat malam-malam, akan ada lampu yang menyala di sepanjang lorong buat menunjukkan jalan ke pintu keluar. Ikutin lampu itu biar kamu selamat keluar dari pesawat. Awak kabin juga menyarankan para penumpang untuk menghitung ada berapa kursi antara kamu dan pintu darurat. Ini akan membantu kamu kalau nggak ada panduan lain. Kalau pesawat tersambar petir, para penumpang nggak akan merasakan itu. Seluruh pesawat dilapisi aluminium yang menghantarkan arus listrik dan mencegahnya masuk ke dalam pesawat. Perlindungan ini sudah diuji menggunakan simulator petir. Jendela pesawat berbentuk bundar karena tekanan udara bisa tersebar merata pada bidang bundar. Kalau jendelanya persegi, arus udara yang kuat akan terkumpul di sudut-sudut jendela dan menurunkan tekanan kabin, dan itu berbahaya. Kamu pikir kamu nggak bakal diganggu kalau pergi ke toilet pesawat? Salah, pintu toilet ternyata bisa dibuka dari luar. Ada slot kecil di atas pintu yang memungkinkan awak kabin buat mengeluarkan kamu dari toilet. Ini biasanya dipakai kalau ada orang mencurigakan di toilet dan buat membantu orang yang sakit dan misalnya pingsan di toilet. Iya, jangan sampai mereka harus melakukan itu ya. Ada lampu merah dan hijau yang berkedip di sayap pesawat pada malam hari. Fungsinya buat menunjukkan arah pesawat. Lampu hijau selalu ada di kanan sayap dan lampu merah ada di kiri. Ban pesawat dirancang untuk menahan tekanan 4-5 kali lebih besar dari tekanan saat mendarat. Rodanya lebih mudah rusak daripada bannya. Pilot selalu menyantap makanan berbeda. Ini buat menghindari risiko keracunan makanan. Penerbangan masih bisa dilakukan jika salah satu pilot keracunan makanan basi. Tapi kalau dua-duanya bisa gawat tuh. Pilot nggak boleh makan sembarangan. Beberapa maskapai nggak mengizinkan pilot berjanggut. Soalnya ini bisa bikin masker oksigen nggak ngepas di wajah. Sementara pilot harus tetap sadar. Kursi di sebagian besar pesawat berwarna biru karena warna ini bisa menenangkan orang. Ini juga lebih mudah dibersihkan. Suara gemuruh yang kamu dengar setelah naik pesawat adalah suara koper yang sedang dimasukkan ke pesawat. Kompartemennya ada di bawah kabin, jadi kadang memang berisik. Kalau penerbangannya lebih dari 7 atau 8 jam, pilot punya akses ke kursi istirahat yang dirancang khusus di kokpit atau di dekat kokpit. Nah, kalau awak kabin, biasanya ada bagian kabin yang khusus buat mereka. Kadang itu terpisah dari area penumpang. Beberapa pesawat besar bahkan punya ruang pribadi untuk awak kabin yang letaknya di atas atau bawah kabin utama. Sayap sebagian besar pesawat penumpang berada di bawah pesawat. Namanya disebut sayap bawah. Pertama, kalau mesin dipasang di bawah sayap ini, letaknya akan lebih dekat ke darat sehingga lebih mudah diperbaiki. Kedua, sayap akan menyerap guncangan kalau terjadi pendaratan tidak mulus. Dan kalau pesawat jatuh ke air, sayap akan menjadi bantal penyelamat. Ngomong-ngomong, pesawat bisa mengapung dari 10 menit sampai 60 jam di atas air, tergantung model pesawat, kondisi cuaca, dan keahlian pilot. Kebanyakan pesawat berwarna putih karena warna ini bisa memantulkan cahaya matahari dengan baik dan bikin bodi pesawat nggak terlalu panas. Nah, kerusakan paling terlihat di warna putih dan cat putih juga lebih murah. Kayaknya sabuk pengaman bahu lebih aman, tapi kok pesawat pakai sabuk pengaman pinggang? Waktu mengalami turbulensi, pesawat sedikit terlempar di udara. Sabuk pengaman pinggang akan menahan kamu di kursi kalau guncangannya lebih parah. Sabuk pengaman bahu makan lebih banyak tempat di kursi, dan ini nggak memungkinkan di pesawat. Kalau di mobil, benturannya biasanya lebih kuat. Jadi sabuk pengaman bahu bisa mencegah kamu terlempar ke kaca depan. Kursi awak kabin memang punya sabuk pengaman bahu, tapi itu karena kursi mereka nggak begitu nyaman dibandingkan dengan kursi penumpang. Kursinya lebih sempit dan menghadap penumpang. Awak kabin butuh perlindungan tambahan agar tidak jatuh dari kursi mereka kalau pesawat berguncang cukup keras. Mereka juga harus membantu dan mengarahkan penumpang kalau ada evakuasi. Jadi, kondisi mereka harus prima. Kita selalu naik pesawat dari sisi kirinya. Ayo, pada nyadar nggak? Pertama, kapten biasanya duduk di sisi itu. Dengan begini, kapten lebih mudah meluruskan pesawat dengan garba rata terminal. Pengisian bahan bakar dilakukan di sisi kanan. Koper kamu juga dimasukkan dari sisi kanan pesawat. Kalau penumpang naik dari kiri, pekerjaan para awak nggak akan terganggu.
Kamu baru memesan tiket liburan dadakan dan punya waktu 3 jam sebelum penerbangan. Kamu ambil semua yang bisa kamu lihat, memasukkannya ke koper dan menaruh tabir surya di atasnya, lalu bergegas ke bandara. Kamu melihat petugas keamanan dan berhasil check-in 1 menit sebelum tutup. Petugas maskapai yang ramah memintamu meletakkan koper ke timbangan dan memasukkannya ke sistem penyerahan koper. Kopermu mendapat label dengan kode batang unik 10 digit. Ada informasi penerbanganmu di sana. Banyak bandara dan maskapai menggunakan teknologi baru dengan chip pengenal frekuensi radio untuk melacak koper secara langsung. Ini seharusnya mengurangi masalah koper yang hilang dan terlambat. Kopermu menghilang di balik tirai karet. Sekarang perjalanan luar biasanya di ban berjalan dimulai. Di bandara besar, koper bisa berjalan berkilo-kilometer. Jalurnya seperti roller coaster dengan ribuan tas. Hei, jangan lupa belok kanan. Sekali lagi. Kali ini ke kiri. Ups, salah satu tas baru saja terjungkal ke lajur lain. Semoga labelnya lengkap dan masuk ke pesawat yang benar ya. Satu belokan lagi. Ini seperti jalan raya padat di jam sibuk. Perhentian pertama, pemeriksaan keamanan. Tas dipindai dengan mesin sinar X dan seringkali juga dengan alat pendeteksi zat kimia. Kalau ada barang mencurigakan di dalamnya, tas itu juga akan diperiksa secara manual. Aman. Tasmu berhasil sampai di gudang besar. Di sini, robot atau staf memilah koper untuk dikirim ke pesawat yang benar. Mereka bisa memindai label koper yang diterima saat check-in. Beberapa tas tertahan agak lama di titik pemilahan. Pasti itu untuk pesawat selanjutnya. Kopermu dinaikkan ke troli pesawat bersama dengan koper lainnya. Petugas darat bandara mengatur prosesnya. Penarik koper menarik troli. Petugas penanganan koper menaikkannya ke pesawat. Lalu pesawat lepas landas. Saat pesawat mendarat di tujuanmu, petugas koper lain menyambutnya. Mereka menurunkan semua koper dan membawanya ke terminal. Kali ini perjalanannya jauh lebih singkat. Kopermu langsung dinaikkan ke ban berjalan koper dan kamu pun bertemu kembali dengannya. Skenario ideal ini terjadi sekitar 99% waktu. Saat kamu harus transit, kopermu akan dipindahkan dari pesawat ke pesawat bersamamu. Kalau kamu ketinggalan pesawat transit karena kesalahanmu, kopermu akan dinaikkan ke pesawat itu tanpa dirimu dan menunggumu di tujuan. Kalau kamu harus menunggu kurang dari 60 menit, atau petugas check-in salah memberi label, atau jika labelnya terlepas, kopermu bisa hilang. Saat pesawat mengetahuinya, mereka akan mengirimkannya ke tempat tujuanmu dengan pesawat berikutnya. Jika mereka tak bisa menemukan dan mengembalikannya ke pemiliknya, atau kamu tidak mengambilnya dalam 90 hari, isi kopermu bisa disumbangkan. Mereka juga menjualnya sebagai barang bekas. Barang paling unik dikirim ke museum khusus. Artefak Mesir kuno, batu zamrud utuh besar, biola tahun 1770-an, sistem panduan angkatan laut, dan replika zirah buatan abad ke-19. Hanyalah beberapa contoh barang yang tidak bisa diambil itu. Petugas keamanan perjalanan juga menyita ratusan ribu barang tiap tahun. Beberapa di antaranya dibuang, yang lainnya disumbangkan ke organisasi nirlaba atau sekolah. Dan benda seperti semprotan perlindungan diri digunakan untuk latihan. Untuk meningkatkan kesempatanmu bertemu kembali dengan kopermu, lakukan check-in seawal mungkin. Dengan begini, maskapai akan punya cukup waktu untuk membawa kopermu ke pesawat yang benar. Periksa kembali apakah petugas sudah mencetak kode 3 huruf bandara tujuanmu di label kopermu. Sebelum menyerahkan koper, tandai bagian dalam dan luar kopermu. Jangan tulis alamat rumah di label luar. Pencuri bisa menggunakan informasi itu untuk membobol rumahmu saat kamu liburan. Kamu bisa meninggalkan alamat kantor atau menuliskan nomor ponsel atau surelmu. Rekatkan kartu dengan nama dan alamatmu di bagian dalam koper. Jika label luar terlepas, petugas maskapai penerbangan akan bisa mengidentifikasi tasmu dengan label di dalam. Lepas label lama dari penerbangan sebelumnya. Staf bandara harus mengurus ribuan tas setiap hari dan hanya punya sedikit waktu untuk tasmu. Mereka bisa membuat kesalahan jika melihat lebih dari satu label. Pastikan semua resleting saku dan kompartemen di tas tertutup rapat. Jangan biarkan resleting terbuka atau mengikatkan barang seperti sepatu di gagangnya. Jangan sampai tali ranselmu menjuntai kemana-mana. Jika barang-barang semacam itu tersangkut di ban berjalan, tasmu bisa rusak
atau hilang. Buat daftar semua barang atau setidaknya yang paling mahal di ponselmu. Foto bagian luar dan isi dalam tasmu. Itu akan sangat berguna jika kamu harus mengajukan klaim untuk koper hilang atau memastikan barangnya hilang. Kamu juga bisa mencetak salinan foto itu dan meninggalkannya di bandara agar petugas lebih mudah menemukan kopermu. Jangan letakkan cairan di saku luar atau di atas barang. Saat petugas koper melempar tasmu ke troli, botol sampo atau lotion itu bisa pecah dan bocor. Bungkus botol cairanmu dengan lakban dan masukkan ke kantong plastik bersegel. Simpan tas itu di kompartemen utama. Letakkan barang paling berat di bagian bawah koper di dekat roda. Dengan begitu, koper tak akan terjungkal. Tutup dengan kencang agar lebih stabil. Tandai kopermu dengan pita terang, label atau stiker unik, lakban kuning, sarung warna terang, apapun. Intinya, buat kopermu mencolok. Dengan begini, tak akan ada yang tidak sengaja mengambilnya sebelum kamu di tempat pengambilan koper. Gunakan koper anti air. Jangan beli koper yang kelihatan mahal. Itu bisa mengundang pencuri. Jika barang bawaanmu banyak, beli timbangan koper dan gunakan sebelum kamu pergi ke bandara. Jangan terlalu mendekati batas berat. Timbangan koper bandara mungkin agak meleset, dan kamu harus membayar berat tambahan. Rencanakan pakaianmu sebelum berkemas dan pakai baju paling berat selama perjalanan. Gulung baju agar tidak kusut dan untuk menghemat tempat. Taruh kaos kaki dan pakaian dalam di tas kain kecil. Kemas sepatumu dengan topi mandi agar kopermu tetap bersih. Masukkan souvenir atau pernak-pernik lain ke sepatu atau benda berongga lain. Masukkan lembaran pengering pakaian ke koper agar bajumu wangi. Jangan kemas makanan yang cepat basi. Kalau kopermu terlambat, makanan akan membuat semua barang di kopermu bau. Tambahkan gembok yang disetujui TSA. Petugas akan bisa membukanya dengan aman memakai kunci utama kalau kopermu dipilih acak untuk pemindaian tambahan. Kalau kamu menguncinya dengan gembok yang tidak kompatibel, mereka harus membobol paksa kopermu. Kopermu tak akan memiliki gembok lagi nantinya. Pilih gembok kombinasi alih-alih gembok kunci. Kunci gembok kecil bisa mudah hilang selama perjalanan, dan kamu harus merusak gembok itu di tempat tujuan. Gembok 3 digit lebih umum, tapi kamu bisa menemukan model 4 digit untuk keamanan tambahan. Pilih gembok logam berwarna terang untuk membuat kopermu aman dan lebih mudah dikenali. Kalau kamu tidak mau membeli gembok, gunakan pengikat kabel. Jika kopermu punya resleting dengan tempat gembok, pasang pengikat kabel terbesar yang muat di lubangnya. Jika kopermu tak punya lubang untuk itu, pasang pengikat kabel melalui celah kecil di masing-masing resleting. Masukkan gunting, cutter, kikir kuku, atau alat lain untuk memotong pengikat kabel itu ke saku yang tidak dikunci di kopermu. Mendaftarlah untuk pelacakan koper. Beberapa maskapai menyediakannya lewat aplikasi ponsel. Bagasi kabin akan dipindai saat check-in, saat dimuat ke pesawat, saat transit, dan sewaktu tiba di tempat tujuan. Kamu juga bisa membeli pelacak GPS atau koper yang dilengkapi pelacak GPS. Jangan letakkan kamera, laptop, ponsel, tablet, dan bahkan perangkat keras portable ke dalam bagasi kabin. Jika kamu harus memasukkannya, pastikan perangkatmu dalam keadaan benar-benar mati, tidak akan menyala tiba-tiba, dan dikemas dengan baik. Tas makeup, perhiasan, obat-obatan, terutama obat resep, juga tidak boleh dimasukkan ke bagasi kabin. Kalau kamu harus membawa baterai litium, masukkan ke tas yang akan kamu bawa ke kabin dalam kemasan pabrikannya atau tutup dengan perekat. Baterai litium dengan elektroda terekspos bisa bersentuhan dengan benda logam dan terbakar. Jika ini terjadi di dalam ruang kargo, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Periksa apakah asuransimu menutup beberapa kerugianmu jika ada masalah. Jika kamu membawa baju mahal atau mungkin kopermu mahal, beli asuransi nilai tambahan dari maskapai. Kalau tidak, kompensasi atas kopermu yang hilang atau rusak tak akan banyak.